Oke, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, surat Al-Fil dan juga surat Quraisy yang setelahnya yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya, ya, ini turun dalam suasana di mana dakwah Nabi Muhammad SAW mulai mendapatkan sikap-sikap tertentu dari suku Quraisy. Yang secara garis besar sikap mereka itu adalah sikap minimal ragu-ragu dan bahkan mulai tampak juga di sana sini penolakan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Ya. Nah, ini ada kemiripan dengan surat Ad-Duha dan juga dengan surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah, ya. Surat Ad-Duha atau surat Asy-Syarah atau surat Al-Insyirah. Surat Ad-Duha ini, tapi sekaligus bedanya, ya. Surat Ad-Duha yang belum kita baca, juga surat Asy-Syarah belum kita baca. Itu turun suasananya adalah suasana orang-orang musyrikin Mekah. Orang-orang musyrikin Mekah itu mulai mencoba menanamkan keraguan tentang status kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Menanamkan keraguan tentang status kenabian dan kerasulan Nabi kita Muhammad SAW. Di antaranya, ya, karena waktu itu peristiwanya untuk surat Ad-Duha, ya, adalah Nabi Muhammad SAW sudah beberapa kali menerima wahyu dari Allah. Kemudian terjadi kevakuman wahyu. Jadi begitu beliau menerima wahyu kan langsung didakwahkan, langsung disampaikan. Terima disampaikan. Nah, tapi suatu kali wahyu sempat terhenti beberapa saat. Saat ini bukan jam, ya, beberapa waktu lah. Nah, pada saat wahyu berhenti beberapa waktu, peristiwa itu oleh orang-orang musyrikin Mekah dimanfaatkan untuk menyerang orang-orang sudah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan menyerang Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa misi kenabian dan misi kerasulan itu sendiri. Jadi bukan pengikutnya yang diserang, bukan pengikutnya saja yang diserang, tapi Nabi Muhammad sebagai, ya, pembawa misinya itu juga diserang. Ini istilah keren-kerennya sekarang tuh upaya untuk namanya killing the messenger, ya, upaya untuk membunuh mentalitas pembawa pesan. Mentalitas pembawa pesannya itu yang diserang langsung dengan pernyataan bahwa Nabi Muhammad klaim sebagai nabi dan rasul itu tidak benar. Buktinya sekarang wahyunya terhenti. Maka Allah turunkan surat Ad-Duha dan juga disusul dengan surat Asy-Syarah atau Al-Insyirah. Jadi bahwa ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Ma wada'aka rabbuka wa ma qala, bahwa Tuhanmu tidak sekali-kali tidak meninggalkan Nabi Muhammad dan membiarkannya begitu saja. Lalu Allah SWT menyebutkan beberapa nikmat yang Allah berikan secara khusus kepada Nabi Muhammad SAW. Ada nikmat-nikmat yang sifatnya kasat mata dan lahiriah. Nah, nikmat-nikmat yang sifatnya kasat mata dan lahiriah itu disebutkan di surat Ad-Duha, ya. Alam yajidka yatiman fa'awa, wajadaka dhalan fahada, wajadaka ailan fa'aghna, gitu kan? Itu nikmat-nikmat yang kasat mata dan kelihatan secara lahiriah. Dan juga nikmat-nikmat yang sifatnya tidak kasat mata, ya, yang abstrak, sifatnya maknawiyah, spiritual. Itu dijelaskan di surat Alam Nashrah atau Al-Insyirah atau surat Asy-Syarah. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak, dan seterusnya. Yang intinya adalah Allah SWT ingin membangun rasa percaya diri yang sangat luar biasa kepada Nabi kita Muhammad SAW dengan jaminan ma wada'aka rabbuka wa ma qala, dan juga dengan mengingatkan betapa banyak nikmat yang Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Setelah mentalitas beliau terbangun semakin kuat lagi, maka tidak ada lagi masalah secara mental,
tidak lagi masalah secara spiritual. Beliau akan melaju untuk menjalankan misi dakwah ini ya, tanpa lagi menghiraukan ya, kalau bahasa sekarang kicauan-kicauan ya. Kicauan-kicauan, tweet-tweet ya, tidak menghiraukan lagi tweet-tweet yang menyerang beliau, baik menyerang secara pribadi ataupun menyerang secara mental. Udah nggak dipedulikan lagi setelah itu oleh beliau. Ya, apapun tweet-tweet ya, Twitter yang bertebaran saat ini untuk menyerang beliau tidak lagi dipedulikan. Nah, kuatlah mental beliau dengan turunnya 2 surat itu. Nah, surat Al-Fil dan surat Quraisy, surat Al-Fil dan surat Al-Quraisy itu adalah ada kemiripan walaupun nggak persis seperti sering saya sebutkan. Surat-surat Al-Quran ini mutasyabihan, ada kemiripan antara satu dengan yang lain, tetapi tidak sama, walaupun mirip tapi tidak sama, tidak persis. Karena apa? Karena masing-masing surat memiliki jati diri yang berbeda dengan surat lainnya. Nah, surat Al-Fil dan surat Fil dan surat Quraisy ini isinya adalah ya, khitab ini, isi pesannya, message ini pertama kali dulu ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Ditujukan kepada orang Quraisy yang substansi atau isinya adalah bahwa Allah SWT telah begitu banyak. Allah SWT telah begitu banyak berikan nikmat kepada Quraisy. Allah SWT telah berikan nikmat begitu banyak kepada Quraisy, maka tidak sepatutnya mereka membalas imbalan nikmat Allah itu dengan tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Jadi tidak sepatutnya atas melimpahnya nikmat Allah kepada Quraisy itu ya, mereka mensikapi ya, kenabian dan kerasulan Nabi Muhammad SAW dengan sikap mendustakan atau menanamkan keraguan. Mestinya mereka mensikapinya dengan menerima dakwah Nabi Muhammad SAW. Lalu Allah sebutkan apa saja itu nikmat yang Allah berikan kepada Quraisy itu. Nah, ada nikmat yang Allah berikan yang diceritakan di surat Al-Fil ini, dan ada nikmat yang Allah ceritakan di surat Quraisy yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu. Nah, gitu ya. Nah, apa nikmat Allah yang berikan kepada Quraisy di surat Al-Fil ini? Yaitu nikmat Allah SWT pernah menyelamatkan Quraisy, dari serangan pasukan Abroha, ya. Pada saat Quraisy sama sekali tidak memiliki daya upaya. Sama sekali tidak memiliki daya upaya untuk menghadapi pasukan Abroha. Mereka nggak mampu sama sekali. Ya. Kemudian Quraisy diselamatkan Allah juga bukan karena faktor Quraisynya, tetapi karena faktor Ka'bahnya, karena faktor rumah Allah Subhanahu wa taala. Karena faktor Ka'bahnya atau karena faktor rumah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan kalimat ini juga mengandung ancaman pada Quraisy. Ya. Kira-kira pesan sambungannya adalah berbunyi kira-kira sehingga gitu kira-kira jangan GR Quraisy ini yang pernah diselamatkan oleh Allah SWT. Jangan GR kemudian GR-nya itu membuat mereka bersikap kepada Nabi Muhammad SAW kurang ajar. Karena bagi Allah jangankan Quraisy, pasukan Abroh aja dibinasakan, ya kan? Apalagi Quraisy, gitu ya. Emang kenapa? Nah, sebab kalau ditimbang-timbang, kalau dilihat-lihat dari sudut pandang komitmen beragama dan akidah serta keimanan, Abroha dan pasukannya itu jauh lebih baik dibanding akidah dan agama orang-orang Quraisy. Kenapa jauh lebih baik? Abroha itu penganut agama Nasrani, mengakui Nabi Isa alaihissalam sebagai nabi di antaranya, walaupun ada mengakui lebih dari nabi, ya kan? Dan agama Abroha dan bala tentaranya adalah agama Samawi. Sedangkan agama orang-orang Quraisy itu agama pagan.
Jadi kalau dibanding-bandingkan, dimending-mendingkan, sebenarnya jauh lebih mending agamanya Abrahah dan bala tentaranya dibandingkan agama orang-orang Quraisy. Tapi kenapa Abrahah waktu itu dihancurkan oleh Allah? Karena ada niat menghancurkan Ka'bah. Kenapa Quraisy tidak dibinasakan oleh Allah? Karena selama ini Quraisy menghormati dan memuliakan Ka'bah. Nah, tapi sekarang setelah Allah angkat Nabi Muhammad SAW menjadi Nabi dan Rasul, kalau sikap Quraisy menentang Nabi Muhammad SAW, Allah bisa murka. Dan pada saat Allah murka, bagi Allah, kalau istilahnya gitu, istilah manusianya, tidak ada sayang-sayangnya kalau untuk membinasakan Quraisy. Kenapa? Yang lebih baik aja dibinasakan oleh Allah, ya kan? Apalagi Quraisy. Nah, inilah mengandung ancamannya tuh di situ. Jadi dari kajian Makkiyah ini kita bisa menemukan suasana dakwah saat itu seperti itu. Ya. Nah, begitu kita tahu suasananya, maka kita mendapatkan kira-kira kontekstualisasi atau relevansinya untuk kita sekarang itu di mana. Yaitu kita jangan merendahkan atau menghina atau hal-hal yang berkaitan dengan ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala, atau ngeledek apalagi dan sebagainya. Jangan, ya. Karena Abrahah saja yang beragama Nasrani, pengikut Nabi Isa, punya agama Samawi, ya kan? Nah, itu dibinasakan oleh Allah pada saat mereka ada niatan untuk menghancurkan Ka'bah. Oke. Hal lain yang perlu saya jelaskan di sini adalah bahwa tentang Abrahah. Nah, Abrahah dan pasukannya ini. Jadi disebutkan di sini oleh Imam Al-Mahali, Abrahah itu Malikul Yaman. Sebenarnya lebih tepat itu bukan raja, ya. Dia itu adalah panglima. Jadi dulu di Ethiopia namanya Habasyah. Tapi Habasyah zaman itu mencakup banyak negara sekarang, ya. Yang terbesar Ethiopia sekarang, mencakup sebagian Sudan, mencakup seluruh Eritrea, mencakup seluruh Pantai Gading, ya. Kawasan itu semua dulu namanya kawasan Habasyah. Dipimpin oleh raja-raja Habasyah itu semuanya bergelar Najasyi. Jadi kalau raja-raja Mesir itu Fir'aun, kalau raja-raja Romawi itu Kaisar, kalau raja-raja Persia itu Kisra, nah kalau raja-raja Habasyah itu namanya Najasyi. Nah, Najasyi pada zaman itu adalah kakeknya Najasyi yang masuk Islam. Nah, Raja Najasyi pada waktu itu, itu menyerang Yaman, memperluas imperiumnya dengan cara menyerang Yaman. Kenapa menyerang Yaman? Karena itu jalur jalur perdagangan. Jadi Yaman diserang, strategisnya Yaman itu bukan tanah daratannya, ya. Strategisnya Yaman itu bukan tanah daratannya, tapi strategisnya Yaman itu adalah dengan menguasai Yaman, maka pintu di Selat Mandib itu menjadi milik penguasa di situ. Dan itu kan seperti gerbang lalu lintas perdagangan yang luar biasa. Ya, sampai sekarang pun begitu. Sampai sekarang pun juga orang tuh berebut menguasai Yaman. Makanya Yaman diserang dan dikuasai. Karena dengan target menguasai Selat Mandib itu. Ya. Selat yang sangat sempit antara semenanjung Arabia dengan benua Afrika itu. Nah, siapa yang menguasai pintu itu, ya dia bisa membuat peraturan kapal yang lewat, ya kan? Atau harus bayar sekian dan sebagainya, ya. Nah, banyak peraturan bisa dilakukan dan dari situ sumber keuangan atau sumber income negara. Makanya Yaman jadi daerah rebutan sampai sekarang. Nah, sampai nanti akhir zaman itu akan terus berebut di situ, ya. Jadi bagaimana menguasai namanya resources, ya. Resources negara itu. Maka Najasyi yang kakeknya Najasyi yang masuk Islam itu mengirimkan tentara untuk menyerang Yaman guna menguasai di antaranya letak strategis Yaman di sisi perdagangan laut itu. Nah, waktu itu yang dikirim dua panglima.
satunya saya lupa namanya ya. Nah, satunya lagi Nabruah. Nah, setelah menang, dua panglima itu berebut, dan akhirnya hampir pasukan itu terbelah jadi dua dan perang tawuran di antara mereka. Tapi kemudian Abrahah menawarkan kepada lawannya itu supaya tidak ada korban di tentara, kita berdua aja yang bertarung. Ya. Kita berdua saja yang bertarung. Abrahah itu fisiknya lebih kecil, lebih pendek dibandingkan dengan lawannya. Lawannya itu gagah perkasa gitu, ya, tinggi. Nah, tapi justru waktu terjadi tawuran itu, perang tanding satu lawan satu, posisi kecil dan pendeknya itu menguntungkan dia. Akhirnya dia bisa membunuh lawannya. Nah, begitu dia berhasil membunuh lawannya, nah, Raja Najashinya marah bahwa dia tidak akan memberi maaf. Dia tidak akan memberi maaf kepada Abrahah atas pembunuhannya kepada panglima yang satunya itu, sehingga Raja Najasyi itu mencium tanah Yaman. Maka, tapi dia cerdik. Dia ambil tanah Yaman, ambil sampel beberapa tanah Yaman, tanah debu itu dimasukkan dalam kotak, dikirimkan ke Najasyi sambil minta maaf, dan untuk agar Najasyi tidak menyalahi sumpahnya, dipersilakan Najasyi mencium tanah Yaman yang dikirimkan oleh Abrahah itu. Ya sudah, akhirnya Raja Najasyi mencium tanah Yaman dikirim oleh Abrahah dan dia memaafkan Abrahah. Nah, setelah Abrahah dimaafkan, akhirnya dia bikin gereja, dibikin sangat besar, sangat megah, ya, sangat luar biasa, ya. Dan dia memberi laporan kepada Najasyi, sebagai bukti saya adalah penganut agama Nasrani yang baik. Nah, saya bikin gereja yang sangat megah itu, dan saya ada maksud lain, yaitu dengan kemegahan ini orang-orang Arab datang ke gerejanya, sekaligus itu menjadi pertanda seluruh Arab, bukan hanya Yaman, tunduk kepada dia, yang berarti juga tunduk kepada Najasyi. Nah, tapi ternyata begitu sudah dibangun, ternyata nggak ada yang datang. Ya. Gerejanya namanya Qulais. Namanya apa? Qulais. Qulais itu dinamakan Qulais karena posisinya itu di atas bukit, dan dari situ bisa melihat ke laut dan juga bisa melihat ke kawasan darat Yaman. Jadi bisa melihat kemana-mana karena seperti menara begitu, melihat mana-mana dan sangat indah. Tapi ternyata orang Arab lebih cinta kepada Ka'bah, hajinya tetap ke Mekah. Nah, dia tahu kenapa pada ke sana. Nah, dapat informasi di sana ada Baitullah Ka'bah yang hanya berupa batu saja sebenarnya. Ya. Maka dia ada emosi di situ, tapi emosinya masih tertahan. Nah, emosi menjadi tidak tertahan pada saat gerejanya itu diberakin orang dan dikotori dengan tinjanya itu. Nah, inilah cerita yang disebutkan oleh Imam Mahali, dan selanjutnya ya sudah kita baca tadi tafsirnya ya. Jadi akhirnya atas kelakuan Abrahah itu Allah membinasakan Abrahah. Edisi dan cerita lebih lengkapnya adalah yang belum disebutkan di sini. Nah, silakan Bapak Ibu merujuk ke kitab-kitab sirah ya. Tapi tambahan saja bahwa perjalanan itu sebenarnya tidak mulus. Orang-orang Arab juga di sepanjang perjalanan Abrahah berusaha untuk menghalau tentara ini, tetapi karena menghalaunya dalam bentuk suku-suku kecil, nah, tidak berarti apa-apa kekuatan itu menghadapi pasukan Abrahah. Akhirnya malah pimpinan-pimpinan suku itu ditahan oleh Abrahah ya, untuk menjadi penunjuk jalan. Ya. Sehingga akhirnya Abrahah bisa sampai ke Taif dan melanjutkan perjalanan dari Taif menuju ke Mekah. Nah, dalam perjalanan dari Taif menuju Mekah ini, anak buahnya Abrahah menangkap dan merampas unta yang sangat banyak, dan itu adalah untanya Abdul Muthalib, kakeknya Nabi Muhammad SAW. Untanya Abdul Muthalib. Nah, terus Abdul Muthalib akhirnya mencari cara supaya bisa berbicara dengan Abrahah dan mendapatkan
jalan untuk berbicara dengan Abroha. Abdul Muthalib itu fisiknya gede, tinggi, wajahnya wajah berwibawa. Begitu Abdul Muthalib ini menghadap Abroha dan Abroha melihat postur serta wibawa Abdul Muthalib, dia langsung menghormat pada Abdul Muthalib. Ya, langsung hormat dia. Ya. Tetapi kalau hormatnya tuh dia ekspresikan dan kelihatan di depan anak buahnya, itu akan menurunkan martabat dia. Maka dia bikin cara, dibuatkan tenda khusus untuk menyambut Abdul Muthalib. Nah, dengan tenda khusus ini dimasukkan ke situ, di satu sisi dia bisa menghormat Abdul Muthalib, di sisi lain apa yang dia lakukan itu tidak akan merendahkan dirinya. Nah, bahkan dinilai bagus oleh orang-orang Arab pada waktu itu. Nah, setelah Abdul Muthalib berhasil bertemu dengan Abroha, ditanya, apa perlunya kamu? Katanya. Kata Abdul Muthalib, saya hanya ingin melobi Anda supaya Anda dan pasukan Anda itu membebaskan unta-unta saya. Nah, begitu Abdul Muthalib ngomongnya begitu, dalam pandangan Abroha, kedudukan dan posisi Abdul Muthalib itu jatuh. Ternyata yang saya wibawakan sedemikian rupa, ya, pikirannya itu hanya pikiran harta saja, bukan pikiran Baitullah, ya. Nah, Abroha ini penganut agama Nasrani yang baik, ya kan? Ya, maka jatuh. Nah, tapi dia bertanya, loh, karena jatuh, dia sikapnya agak kurang menghormat pada Abdul Muthalib. Jadi rupanya Anda hanya kesini untuk urusan onta, bukan untuk urusan yang disebut orang Baitullah itu, katanya. Nah, akhirnya Abdul Muthalib menjelaskan, saya adalah ana rabbul ibil. Aku ini pemilik unta. Maka aku urus unta-unta saya. Sedangkan al-bait Baitullah lil baiti rabbun yahmihi. Sedangkan Baitullah itu ada pemiliknya sendiri, ada Tuhannya sendiri. Rabbun, pemiliknya sendiri. Dan pemilik itulah yang nanti akan menjaga rumahnya itu. Kami, orang-orang Quraisy ini mendapatkan kehormatan berkhidmah kepada Baitullah, tapi bukan pemilik Baitullah. Kami mendapatkan kehormatan karena itu. Karena kami melayani Baitullah. Jadi pelayan-pelayan Baitullah, bukan pemiliknya. Pemiliknya ada sendiri, nanti dia yang akan menjaganya. Nah, setelah dijelaskan begitu, ya, yang tadi wibawa Abdul Muthalib di mata Abroha sudah jatuh, nah, balik lagi. Oh, ternyata ya, wibawa yang tadi saya dapatkan dalam hatinya Abroha, ya, itu saya dapatkan karena dia adalah para pelayan Baitullah. Udah, akhirnya karena seperti itu, tidak ada hajat lain, nggak ada, ya. Akhirnya oleh Abroha perintahkan pada anak buahnya, kembalikan unta-unta dirampas, ya. Setelah unta-untanya diamankan Abdul Muthalib memberitahu kepada penduduk Mekah agar semuanya keluar dari Mekah menuju ke bukit-bukit yang ada di sekitar Mekah, mencari aman sendiri dan menyerahkan urusan penjagaan Baitullah kepada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, waktu itu satu riwayat mengatakan tokoh dari Sakif, tokoh dari Taif, yaitu datang juga menemui Abdul Muthalib, ya, dan dia mendampingi Abdul Muthalib, ya, sekaligus ngasih masukan-masukan yang bisa dia berikan, termasuk untuk pergi ke puncak bukit itu adalah masukan dari dia menurut satu riwayat, ya, masukan dari dia. Nah, sedangkan pasukan Abroha yang belum berapa jauh meninggalkan Taif bermaksud melanjutkan perjalanan. Dan mereka terus berjalan sehingga sampai di tempat yang sekarang dikenal dengan nama Wadi Muhassir, di dekat Arafah, ya. Di dekat Arafah itu ada sebuah lembah namanya Wadi Muhassir, ya. Yang di situ kita tidak boleh wukuf dan tidak boleh juga berdiam di situ, takut ada azab Allah turun di situ, ya. Nah, begitu sampai di situ, Gajah yang Mahmud ini tidak mau lagi melanjutkan perjalanan menuju Mekah. Tidak mau lagi. Ada riwayat mengatakan bahwa ada orang
Mekah ya, yang juga mendekat ke gajah itu, ya, dia ada sedikit pengalaman tentang gajah. Dia pegang telinganya lalu dia bisikin, ya, dibisikin, beritahu gajah-gajah, kamu tahu nggak apa yang kamu mau dibawa kemana? Kamu tuh mau dibawa untuk menghancurkan Ka'bah Baitullah. Kalau kamu berani maju selangkah lagi, Allah pasti akan murka, kamu akan dibinasakan. Nah, maka ya, pertimbangkanlah katanya. Pertimbangkanlah untuk maju lagi menuju ke Mekah. Satu riwayat mengatakan begitu ya. Lalu dengan bisikan itu rupanya masuk ke gajah. Ya. Gajah tidak mau lagi. Gajah tidak mau lagi melakukan langkah maju ke depan. Bahkan sampai dipukuli, sampai dilukai kulitnya tetap tidak mau. Tapi begitu diarahkan ke arah balik, dia mau berjalan. Begitu dihentikan, dibalik kanankan lagi, maju, tidak mau lagi. Nah, dan begitu seterusnya, pada saat mereka sedang panik karena gajah yang paling besar tidak mau maju lagi, saat itulah Allah SWT kirimkan Thayran ababil, burung yang jumlahnya sangat banyak, datang dalam bentuk kelompok-kelompok besar, lalu menutup, seakan-akan mendung yang sangat hitam, menutup bagian atas dari pasukan gajah ini. Ya. Kata orang-orang Mekah, ya, itu burung datang dari arah laut, tetapi kami tidak pernah melihat sebelumnya dan tidak pernah melihat setelahnya. Jadi burung itu baru muncul sekali itu saja. Ya. Datang sekali saja muncul, membawa hijarotin min sijil, dan setelah itu tidak pernah muncul-muncul lagi. Tapi datangnya dari arah laut, kata mereka. Nah, lalu dijatuhkanlah, ya, kita semua sudah tahu cerita lanjutannya, yang tadi batunya itu nembus di topi baja penutup kepala mereka, nembus kepala, turun terus sampai dubur, bablas melewati ya, gajah atau melewati kendaraan yang mereka tunggangi. Dan gara-gara batu itu, ya, maka mereka menjadi binasa, ya, dengan keadaan binasanya itu seperti ka'asfin ma'kul, seperti jerami-jerami yang bekas diberikan kepada sapi dan semacamnya, ya, ya, berantakan di sana sini, kering, ya kan, dan juga diinjak-injak nggak karu-karuan rupanya, ya. Hancur semuanya di situ. Sedangkan Abrohanya sendiri tidak langsung mati di situ. Dia sempat melarikan diri untuk pulang ke Yaman, tapi sudah terkena batu sampai akhirnya di perjalanan, nggak tahu sudah sampai Yaman atau belum. Kenapa nggak langsung mati dia? Karena Allah ingin memberikan siksaan kepada dia. Ingin memberikan siksaan kepada dia, ya, sampai akhirnya di tengah perjalanan, nggak tahu sudah sampai Yaman atau belum, nah, tubuhnya itu pecah oleh batu yang masuk dalam, atau yang pernah masuk dalam dirinya itu. Nah, seperti itulah ya gambaran Allah menghukum mereka. Dan ini cerita orang Quraisy tahu semua cerita ini, ya. Tahu semuanya, ya. Nah, pada saat surat ini turun, ya, maka sekali lagi nuansanya bagi yang tidak mau beriman pada Nabi Muhammad, nuansa mengancam. Seakan-akan Allah berfirman pada mereka, kalian tidak lebih berharga daripada Abroha dan pasukannya. Jika kalian teruskan dan lanjutkan permusuhan kepada Nabi Muhammad, ada kemungkinan Allah mengazab kalian. Itu ya. Tapi juga menjadi berita gembira dan busra bagi mereka-mereka yang mau beriman pada Nabi Muhammad SAW. Tapi memang akhirnya, Bapak Ibu dan juga pemirsa yang dimuliakan Allah Ta'ala, Allah tidak mengazab Quraisy dalam bentuk yang seperti hukuman pada Abroha, tapi Allah mengazab Quraisy yang tidak mau beriman dan memusuhi dalam bentuk melalui tangan orang-orang beriman. Yang pertama kali peristiwanya adalah di Badar. Peristiwa Badar itu adalah yu'adzibhumullahu bi'aidikum, ya. Memang azab akhirnya turun pada mereka, tapi turun dalam bentuk lain, yaitu melalui tangan orang-orang beriman. Dan itu bagi mereka lebih menyakitkan. Kenapa? Mereka sempat menantang, ya, seperti An-Nadhr ibn Haris menantang, kalau memang yang benar Muhammad dan saya salah, biarlah Allah turunkan hujan batu pada saya. Allah tidak turunkan hujan batu pada mereka.
Kalau diturunkan hujan batu, walaupun mereka juga terhukum, mereka ada semacam kebanggaan. Orang melawan Allah pasti kalah gitu kan. Tapi kalau hukuman itu datang melalui tangan orang-orang beriman, itu bagi mereka lebih menyakitkan. Apalagi kalau melalui tangan orang beriman itu tidak langsung mati, kayak Abu Jahal. Abu Jahal itu tidak langsung mati. Dia sebagai tokoh besar Quraisy naik kuda waktu perang itu dijatuhkan oleh dua anak remaja yang baru balik. Ini kan penghinaan sekali ya. Mosok tokoh besar kalau bahasa sekarang jenderal jatuh oleh dua anak remaja. Dua anak remajanya nggak naik kuda dari bawah, sedangkan Abu Jahalnya naik kuda, jatuh. Nah waktu jatuh tidak langsung mati juga. Nah, dua anak remaja yang baru balik itu mengira sudah mati, langsung lapor pada Rasulullah SAW. Tapi Abu Jahalnya belum mati. Saat belum mati itu datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud ini fisiknya kecil, pekerjaannya menggembala kambing, dan dulu pernah disakiti oleh Abu Jahal. Ibnu Mas'ud datang, lalu datang duduk di dadanya Abu Jahal. Ini lebih menyakitkan ya. Makanya Abu Jahal dengan penuh kemarahan dia berkata pada Ibnu Mas'ud, ya ruwai iyal ghanam, wahai orang yang kerjanya menggembala kambing dan fisiknya kecil. Fisiknya apa? Kecil. Berani-beraninya kamu duduk di dada saya. Tapi walaupun marah tidak bisa berbuat apa-apa karena dia sudah mau mati ya kan. Akhirnya ya finishing touch ya kalau bahasanya gitu ya. Finishing touch kematian Abu Jahal itu di tangan Ibnu Mas'ud yang dulu pernah disakiti oleh Abu Jahal. Nah, itu kan lebih menyakitkan begitu. Itulah bentuk azab yang akhirnya diturunkan oleh Allah kepada orang tokoh-tokoh musyrikin Mekah. Tidak dalam bentuk hujan hijaratun sijil, tidak dalam bentuk hujan batu atau hukuman-hukuman lain, ya, tetapi dalam bentuk melalui tangan orang-orang beriman. Bisa saya jelaskan, semoga apa yang menjadi kajian kita di pagi hari ini sekali lagi menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah fid dini wad dunya wal akhirah, ya, menginspirasi kita untuk menjalani ya, kehidupan kita dan juga semangat kita dalam menegakkan kalimat Allah di muka bumi ini. Kita tutup dengan doa penutup majelis dan salat al-asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.